Akhirnya saya mendengar suara seorang ibu yang menangkap sesuatu di layar kamera. Inilah dokter yang merawat banyak sekali pejabat-pejabat tinggi, VVIP, dan pasti ketika dia hadir di situ, dia meninggalkan pasien-pasien ini yang harusnya cukup banyak. Karena setahu saya banyak pasien VVIP yang menanti bantuan dari dokter ini. Ya, Anda saya kira sudah menduganya, yaitu Dokter Terawan. Dan sejumlah orang kemudian bertanya karena Dokter Terawan tidak masuk dalam daftar anggota di TKN. Tidak ada nama Dokter Terawan. Tapi dia tiba-tiba ada di situ di antara rombongan yang duduk di belakang paslon 02. Penyakit Prabowo sudah sangat mengkhawatirkan. Profesor Renal Kasali mengatakan, mengapa ada Dokter Terawan pada saat debat Pilpres padahal Dokter Terawan tidak masuk TKN? Apakah ini ada hubungannya dengan desas-desus penyakit Prabowo yang semakin parah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Zen di Indonesiana Radio. Para sobat, admin setuju dengan pemikiran dan analisa Profesor Renal Kasali, pakar marketing, pakar ekonomi, yang mengkhawatirkan kesehatan Prabowo. Sangat cermat Profesor ini bertanya mengapa di belakang Prabowo saat debat di kursi jajaran tim TKN ada Dokter Terawan. Padahal kita tahu semua Dokter Terawan pasiennya sangat banyak. Pasiennya sebagian besar pejabat-pejabat negara, pengusaha-pengusaha, pokoknya kelas VVIP. Pada saat debat ada Dokter Terawan. Dan ini dihubungkan dengan isu belakangan ini. Seperti kita saksikan ini para sobat. Yang sebelah kiri lihat. Ini bukan isu tapi kenyataan. Di mana beberapa hari sebelum debat, inilah fisik dari Prabowo Subianto. Lihat sebelah kiri itu, tatapan matanya sudah kosong. Lihat, jalannya sudah terseok-seok. Lihat para sobat, sudah tidak lurus lagi, sangat pelan sekali. Lihat, satu langkah, lihat, satu langkah sangat berat sekali. Hanya untuk mengangkat diri sendiri para sobat, bukan memikirkan rakyat, memikirkan diri sendiri saja. Sudah begitu beratnya. Berjabat tangan dengan orang pun tak mampu melihatnya. Lihat, bahkan mengangkat jari satu, Prabowo tidak sanggup untuk melihat siapa yang mengangkat jari satu itu. Ya, inilah isu yang berkembang saat itu. Prabowo sakit keras dan dikonfirmasi Dokter Terawan hadir pada saat debat Pilpres bersama tim TKN, walau Dokter Terawan bukan bagian dari TKN. Akhirnya saya mendengar suara seorang ibu yang menangkap sesuatu di layar kamera. Inilah dokter yang merawat banyak sekali pejabat-pejabat tinggi, VVIP, dan pasti ketika dia hadir di situ, dia meninggalkan pasien-pasien ini yang harusnya cukup banyak. Karena setahu saya banyak pasien VVIP yang menanti bantuan dari dokter ini. Ya, Anda saya kira sudah menduganya, yaitu Dokter Terawan. Dan sejumlah orang kemudian bertanya karena Dokter Terawan tidak masuk dalam daftar anggota di TKN. Tidak ada nama Dokter Terawan. Biar semakin jelas, para sobat, Dokter Terawan yang kita lingkari itu ada di barisan tim TKN, padahal beliau bukan TKN. Beliau adalah dokter dengan pasien-pasien VVIP, para pejabat, para pengusaha, dan malam itu dihadirkan di jajaran tim TKN yang sangat dekat dengan posisi Prabowo Subianto. Analisa yang sangat cerdas dari Profesor Renal Kasali. Ada apa ini? Kalau Prabowo baik-baik saja, tak mungkin Dokter Terawan hadir di situ. Bukankah Dokter Terawan setiap hari ditunggu oleh pasien-pasien VVIP? Dan apabila kita hubungkan kondisi Prabowo beberapa hari sebelum debat Capres, kondisinya seperti yang sebelah kiri itu, sudah sangat banyak beredar di WA, beredar di media sosial tentang kesehatan Prabowo yang sangat menurun. Diakui atau tidak diakui, silahkan lihat sendiri yang video sebelah kiri itu. Lihat,
pada saat berkampanye kondisi seperti itu. Jadi pasti ada hubungannya kehadiran Dr. Terawan dengan kondisi Prabowo yang sangat mengkhawatirkan di debat Pilpres beberapa hari yang lalu. Dan ini terkonfirmasi saat itu penampilan Prabowo begitu datar, sangat datar. Bahkan sangat sering banget Prabowo mengucapkan, saya setuju dengan Mas Anies, saya sependapat dengan Pak Ganjar, diulang-ulang. Pada topik yang lain sering sekali mengatakan, saya setuju dengan Pak Anies, sependapat dengan Pak Anies. Tak ada sanggahan dari Prabowo Subianto. Pertanyaannya adalah apakah ini strategi Prabowo atau usulan atau nasihat dari Dr. Terawan agar penyakit Prabowo tidak kambuh lagi seperti yang kita saksikan di video sebelah kiri itu. Tapi dia tiba-tiba ada di situ di antara rombongan yang duduk di belakang paslon 02. Nah, perhatian ini kemudian timbul spekulasi. Jangan-jangan ada sesuatu yang tengah terjadi dengan calon presiden 02 yaitu Prabowo Subianto yang kita ketahui sudah muncul perbincangan publik yaitu tentang kesehatan beliau. Benar, admin setuju dengan kekhawatiran Profesor Renal Kasali. Jangan-jangan ada sesuatu pada diri Prabowo. Benar, Prof. Benar banget. Kira-kira 2 atau 3 hari kondisi Prabowo di video sebelah kiri itu. Silakan analisa sendiri para sobat. Apakah kondisi di video sebelah kiri itu baik-baik saja? Dan apakah kondisi di video sebelah kiri itu mampu untuk berdebat tanpa didampingi oleh dokter ahli? Itu barangkali jawaban untuk Profesor Kasali. Saya juga lama-lama perhatikan ada Dr. Terawan. Barangkali karena inikah maka perdebatan menjadi terasa datar. Sehingga dengan demikian maka Ganjar Pranowo maupun Anies Baswedan yang biasanya siap menerkam maka terasa datar. Mungkin ada empati, khawatir. Dan benar, debat terakhir, debat Pilpres, Prabowo sepertinya sudah kelihatan capek, sudah kelihatan sangat-sangat lelah, sudah tak ada harapan sepertinya. Sangat kelihatan. Dia hampir-hampir tak pernah menyanggah apa kata Mas Anies, apa kata Ganjar Pranowo. Dan ketika debat kebetulan admin ikut nonton debat di Jalan Antasari, pos dari Posko Amin di Jakarta Selatan. Sebagian besar bertepuk tangan ketika hampir setiap pernyataan Prabowo selalu diawali dengan saya setuju dengan Pak Anies, saya sependapat dengan Pak Anies. Nah, ini debat macam apa seperti ini? Sepertinya Prabowo sudah sekali lagi sudah sangat lelah, sudah menyerah secara moral. Tapi karena pendukungnya masih ngotot untuk satu putaran dari mana? Apakah negara Indonesia yang begitu besarnya kita mau spekulasi dipimpin oleh seseorang yang secara kesehatan, bahkan secara kejiwaan, tidak mumpuni lagi. Dan saya juga perhatikan kok kayaknya nomor 2 itu ada di tengah kali ini dan jaraknya dari tempat duduk ke tempat podiumnya itu tidak terlalu jauh. Sementara Ganjar perlu melompat dengan cepat dan tangkas, demikian pula dengan Anies Baswedan. Nah, ini adalah alasan barangkali, ini spekulasi, tapi analisa yang sangat tajam. Tempat duduk Prabowo paling dekat jalannya dari kursinya karena ditempatkan di tengah. Padahal kita ingat para sobat, debat sebelumnya Prabowo dijauhkan dari Anies Baswedan. Bukan begitu? Tapi debat kemarin publik perlu tahu Prabowo sangat dekat dengan podiumnya, sementara untuk Mas Anies dan Pak Ganjar harus melompat lincah tentu saja menuju kita perlu tahu tentang podiumnya. kesehatan masing-masing. Tapi saya kira publik perlu tahu mengapa hal itu terjadi dan publik juga perlu tahu mengenai kesehatan calon yang akan memimpin bangsa ini. Ini bangsa besar, tentu saja kita perlu tahu tentang kesehatan masing-masing calon presiden dan wakil presiden. Maklum, gosip tentang kesehatan Prabowo sudah lama dibicarakan publik. Ada banyak informasi beredar dan ini banyak didukung oleh raut muka yang kurang fresh,
jawaban yang kurang gres, jauh dari harapan tentang kualitas seorang capres, serta cara berjalan yang tampak makin sulit. Tantangan memimpin negeri kepulauan ini memang tidak mudah. Presiden harus sehat untuk berdialog dengan masyarakat dan memeriksa pelaksanaan janji-janjinya di lapangan. Kampanye ini meletihkan, menjadi presiden apalagi. Baik, itu yang pertama yang jadi pembicaraan. Sangat setuju dengan pendapat Profesor Renal Kasali bahwa Indonesia adalah negara yang sangat besar dengan penduduk yang sangat banyak. Dibutuhkan seorang presiden yang sehat secara fisik dan mental. Apalagi wakil presidennya Prabowo Subianto adalah si Samsul yang secara intelektual jauh dari rata-rata, yang secara pengalaman jauh dari rata-rata. Sangat berbahaya wahai rakyat Indonesia. Kesimpulan dari perbincangan Renal Kasali adalah pilih saja presiden yang sehat, pilih saja presiden yang cerdas, yang gesit, yang siap untuk mensejahterakan Indonesia, Anies Rashid Baswedan. Bagaimana pendapat para sobat? Silakan tulis di kolom komentar. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.